Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sikamda dengan NIM 01011182328024. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang telah saya buat, yaitu pengaruh karakter dan pengembangan keterampilan terhadap kinerja generasi Z. Di sini ada latar belakang. Gen Z adalah generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Di era sekarang, mereka sudah memasuki dunia kerja. Banyak karakter dan keterampilan yang mereka miliki. Ada 3 hambatan emosional yang dihadapi Gen Z yang menyebabkan ketidakpercayaan diri terhadap pencapaian profesional, yaitu kecemasan, kurangnya motivasi, dan perasaan rendah diri. Di sisi lain, Gen Z sering memilih untuk bekerja secara mandiri, dengan 45% lebih memilih untuk bekerja di ruang pribadi daripada di tempat kerja bersama. Mereka memiliki banyak ide yang tumbuh dengan akses 24 jam ke informasi melalui perangkat seluler mereka dan ingin dinilai berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Adapun rumusan masalahnya, yaitu apa saja karakter yang dimiliki oleh Gen Z, apa saja keterampilan yang dimiliki oleh Gen Z, mengapa kinerja generasi Z sangat penting dalam dunia kerja. Yang terakhir, apakah generasi Z bisa berkolaborasi dengan generasi yang ada di atasnya. Dari permasalahan-permasalahan ini dapat dilihat bahwa ada banyak keingintahuan kita tentang karakter dan keterampilan yang dimiliki oleh generasi Z yang sudah bekerja. Di sini saya mengambil teori self-determination atau SDT. Teori ini menjelaskan seseorang perlu memenuhi 3 tuntutan psikologis mendasar untuk mempertahankan tingkat motivasi intrinsik yang tinggi. Berikut adalah 3 kebutuhan psikologisnya. Yang pertama, kebutuhan akan otonomi. Yang kedua, kebutuhan akan kompetensi. Yang ketiga, kebutuhan akan keterikatan. Komponen teori penentuan nasib sendiri dari SDT yaitu motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, konseptualisasi dukungan. Motivasi intrinsik sendiri yaitu motivasi yang berasal dari kepuasan internal seseorang dan keinginan untuk melakukan tindakan yang dianggap bermakna dan memuaskan. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari sumber luar seperti insentif atau penalti. Konseptualisasi dukungan menyoroti bagaimana konteks sosial mempengaruhi motivasi dan kesehatan orang secara keseluruhan. Adapun model dari 5 karakteristik inti dari pekerjaan yaitu variasi keterampilan, identitas tugas, pentingnya tugas otonomi, dan umpan balik. Lalu, teori Taylor menunjukkan bahwa berfokus pada produktivitas dan efisiensi dengan merampingkan tugas dan membagi tenaga kerja menjadi 4 kategori, yaitu teori motivator oleh Herzberg, yang kedua teori sistem sosioteknis, yang ketiga teori peningkatan kualitas, dan keempat teori strukturalisasi adaptif. Di sini ada hipotesis dan kerangka konseptualnya. Hipotesis pertama, karakter yang dimiliki oleh generasi Z berpengaruh positif terhadap kinerja mereka di dunia kerja. Hipotesis kedua, pengembangan keterampilan generasi Z berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja di dunia kerja. Berikut adalah gambar kerangka konseptualnya. Next, ada desain penelitian dan prosedur sampel. Desain penelitian adalah strategi atau kerangka kerja untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Metode untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menafsirkan temuan studi. Semuanya termasuk dalam desain ini. Jenis penelitian ini nih kuantitatif yang menggunakan pendekatan asosiatif korelasi untuk menentukan hubungan dan pengaruh antara karakter dan pengembangan keterampilan kinerja terhadap generasi Z. Proposal ini memakai penyempelan non-probabilitas, tepatnya confidence sampling, karena lebih praktis dan hemat waktu, serta mudah untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data, karena jenis data ini kuantitatif, datanya diambil dari pengisian kuesioner 50 orang generasi Z yang sudah bekerja ataupun kuliah sambil kerja yang ada di Indralaya dan Palembang. Data ini mencakup respon mengenai karakter, keterampilan, dan kinerja. Penelitian ini memiliki beberapa tahapan pengolahan data. Hal yang pasti untuk dilakukan adalah memastikan kelengkapan data untuk respon kuesioner dengan menggunakan skala Likert, yang dimana poin 1 itu sangat tidak setuju, poin 5 itu sangat setuju. Sekian penjelasan
Dari saya, bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.